Selamat pagi, apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, kita kembali hari ini boleh mendapatkan equipping secara live. Nah, saudara, hari ini ya saya mau mengingatkan kita sudah memasuki bulan yang terakhir dari tahun ini, saudara. Tanpa terasa, kita sudah mau mengakhiri tahun 2025 ini, saudara. Nah, karena itu, saudara, saya mau kembali mengingatkan apa fokus kita sepanjang tahun ini. Ya, saudara. Nah, kita banyak membahas tentang bagaimana mempraktekkan kompak yang sejati supaya kita bisa bertumbuh bersama, ya, dan diperlengkapi, saudara, untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah, saudara, karena itu kita kembali mau terus mendalami bagaimana kita praktek kompak yang sejati. Nah, saudara, kalau ada kompak sejati berarti ada kompak yang tidak sejati atau palsu. Nah, hari ini kita mau lihat kembali, saudara, bagaimana kita mempraktekkan kompak sejati. Karena itu kita harus tahu apa itu kompak sejati. Nah, mari kita lihat ada 3 ciri kompak sejati. Yang pertama, kompak sejati itu memiliki konsep kompak yang benar. Ya, konsepnya mesti benar, saudara. Kalau konsepnya salah, ya berarti itu kompak palsu, tidak sejati. Ya, konsep itu adalah ya menunjukkan ya apa esensinya kompak itu. Ya, apa esensinya? Nah, kompak bukan sekedar kelompok kecil, saudara, tapi dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, jadi dia beda dengan sekedar small group, kelompok kecil. Kalau kelompok kecil, ya dia bukan komunitas tubuh Kristus. Ya, dia nggak ada kepalanya. Tapi kalau ya komunitas tubuh Kristus ada kepalanya. Ya, kemudian kalau kelompok kecil, ya dia, saudara, tidak punya hubungan yang terikat janji satu dengan yang lain. Ya, dia hubungannya bukan pertemanan sejati, tapi pertemanan manusiawi saja. Ya, nah, saudara, ini bedanya. Ya, kalau dia tubuh, dia mempunyai hubungan ya yang diikat katanya oleh urat-urat dan sendi-sendi sehingga menerima pertumbuhan ya di dalam saudara pertumbuhannya. Nah, jadi saudara, kompak itu harus punya hubungan urat dan sendi. Ya, urat itu apa? Sendi itu apa? Sendi itu hubungan, saudara. Urat itu yang mengikat hubungan itu. Ya, Kolose menyatakan itu adalah kasih. Jadi harus punya hubungan kasih antar anggota. Ya, hubungan kasih agape, bukan kasih manusiawi saja, saudara. Kalau kasih manusiawi saja, dia akan bubar kompak itu, saudara. Tapi dia punya hubungan yang terikat janji, saudara. Itulah kompak yang sejati, saudara. Punya konsep kompak yang benar. Itu yang pertama. Nah, kedua, saudara, kompak yang benar itu memiliki DNA yang benar. Nah, setiap makhluk hidup atau organisme punya DNA, saudara. DNA itu apa? DNA itu adalah faktor yang menentukan ya pertumbuhan, perkembangan, ya pertahanan, bahkan reproduksi dari benda hidup itu. Ya, sehingga saudara dia bisa bermultiplikasi, ya bertumbuh dan bermultiplikasi. Jadi kalau kompak DNA-nya keliru, DNA-nya salah, dia nggak bisa bertumbuh, berkembang, bereproduksi. Ya, tapi kalau dia benar DNA-nya, saudara, dia kompak itu akan hidup, ya, akan berkembang, bertumbuh, bertahan, ya, dan dia akan bereproduksi.
Nah, apa DNA yang benar dari kompak? Ya, nah masih ingat saudara, kalau kita di Abba Love Industry ada istilah BTB. Ya, apa itu BTB, saudara? B-nya adalah ya bangun manusia roh. Setiap anggotanya terus-terusan bangun manusia roh, saudara. Ya, mereka terus hidup di dalam roh, bangun manusia rohnya. Ya, nah mereka terus-menerus, saudara, tertanam. T-nya itu tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Jadi dia bukan pindah-pindah sesukanya. Ya, wah aku nggak suka lagi sama kompak ini, aku pindah aja deh. Ya, itu dia tidak tertanam, saudara. Ya, kalau tanaman tidak tertanam di satu tempat, dipindah-pindah terus, mati dia tanaman itu, saudara. Ya, kita mesti tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Ingat, mesti terikat janji. Ya, covenant, kita terikat covenant, itulah gereja. Ya, kemudian B-nya yang terakhir adalah apa, saudara? Yaitu berfungsi sesuai dengan karunia-karunianya. Kita mesti berfungsi, ya, supaya apa, saudaraku? Supaya tiap anggota bisa ya dipakai oleh sang kepala untuk kita saling membangun, ya, bahkan kita bisa keluarnya ya kita melayani sesuai dengan karunia kita. Nah, saudara, itulah memiliki DNA yang benar. Nah, yang ketiga, saudara, kompak yang sejati ya memiliki tujuan yang benar. Nah, kenapa kita ikut kompak? Harus tahu tujuannya kompak untuk apa? Apakah sekedar untuk kenapa kamu ikut kompak? Ya, supaya saya diberkati, supaya saya nggak jatuh, supaya saya bertumbuh, supaya saya ya bisa apa diberkati hidupnya. Ya, saudara, itu tujuan tidak salah, tapi bukan tujuan akhir dari kompak. Tujuan akhirnya adalah, saudara, kita melahirkan komunitas kerajaan. Ya, itu tujuannya, bukan sekedar kita kumpul-kumpul ya di kompak, kita bertumbuh aja. Tapi untuk apa kita bertumbuh? Untuk apa kita, saudara, ya bertumbuh di dalam kompak? Supaya melahirkan komunitas kerajaan. Ya, nanti kita akan lihat Tuhan Yesus membangun kompak supaya tujuannya bisa melahirkan komunitas kerajaan. Nah, karena itu nanti kita akan lihat apa itu komunitas kerajaan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu DNA-nya, apa agendanya kompak sejati. Ya, next. Bagaimana kita mempraktekkan agenda kompak sejati, saudara? Ingat, karena kompak itu adalah tubuh, saudara, ya, maka tubuh itu ya anggota-anggotanya punya 3 hubungan. Hubungan kepada kepala, bersekutu dengan kepala terus, itu namanya hubungan upward, ya, hubungan ke atas. Ya, terus dia berhubungan satu dengan yang lain, dengan sesamanya, ya, bersekutu dengan sesamanya, ini hubungan inward, in, ya. Tapi bukan cuma up, in, tapi bersama-sama dengan tubuh mereka melakukan penjangkauan keluar kompak. Ini adalah outward, ya, hubungan out, ya. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana kita mempraktekkan up, in, dan out ini, ya. Nah, pertama kita lihat dulu up-nya, saudara. Hubungan up, ya. Kita sama-sama lihat bagaimana, saudara. Next, ya, kita lihat bagaimana kita bersekutu dengan sang kepala terus-terusan. Ya, kita harus bersekutu dengan sang kepala. Siapa kepalanya? Kompak adalah Kristus. Ya, nah kalau kita mau bersekutu dengan kepala, ayat ini bilang begini, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain,
dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mau bersekutu dengan Kristus Sang Kepala, kita harus hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang itu apa, saudara? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, ya, hidup dalam keterbukaan. Kita mesti terbuka seorang terhadap yang lain, ya, juga dengan Kristus kita mesti terbuka, ya, kita mesti jujur apa adanya, saudara. Kalau kita hidup dalam keterbukaan, artinya, ya, kita mau apa, saudaraku, terbuka mengaku dosa. Ya, ayat ini bilang kita harus mengaku dosa. Itulah orang yang hidup dalam terang. Kalau kita mengaku dosa seorang akan yang lain, maka apa yang terjadi, saudara? Darah Yesus menyucikan kita sehingga kita makin dikuduskan. Ya, kehidupan Kristus makin mengalir ke dalam kompak itu. Tapi kalau kompak tidak pernah terbuka, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, kita nggak punya persekutuan yang erat dan kehidupan Kristus tidak mengalir, maka kompak itu lama-lama mati. Ya, maka kompak mesti sering-sering, saudara, terbuka mengaku dosa. Ya, terus khususnya dosa apa, saudara? Khususnya dosa saling menyakiti. Tahukah saudara, kita seringkali saling menyakiti antara suami istri, antara anggota kompak dengan anggota lainnya, tanpa kita sadar. Ya, kita saling menyakiti. Nah, masalahnya kita nggak pernah bikin beres, makanya kita terluka. Akhirnya ada gap, ada apa, saudara, hatinya tidak ada emotional connection yang sehat. Akibatnya kita makin kumpul, kok rasanya nggak deket ya. Kita makin kumpul, kok makin saling menyakiti. Ya, kita makin kumpul, loh, kok makin nggak deket. Kenapa? Karena kompaknya nggak pernah ngaku dosa, saudara. Maka kita mesti sering ngaku dosa. Kalau kita sudah saling menyakiti, ya, lakukan 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Masih ingat, saudara, 2 pertanyaan itu apa? Ya, kita saling bertanya, ya, apakah ada tindakan perkataan saya yang telah melukai kamu? Kalau teman kompak kita bilang ya ada. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Bolehkah kamu ceritakan dengan lebih detail bagaimana perkataan saya, tindakan saya telah melukai kamu? Kemudian saudara dengerin anggota kompak, ya, kita cerita. Dengerin dengan empati, dengerin dengan hati yang penuh kerendahan hati. Ya, dengerin tanpa bantah, dengerin tanpa klarifikasi dulu, dengerin tanpa penjelasan, dengerin tanpa menyerang temanmu, dengerin, saudara. Setelah engkau dengerin, ya, nanti engkau bisa dengar suara Tuhan. Tuhan bicara lewat dia, kamu sudah melukai dia. Nah, kalau betul kita melukai orang yang, ya, anggota kompak lainnya, ya kita akui, kita minta, saudaraku, pengampunan dari Tuhan. Ya, kita akui dosa kita, katakan sorry. Ya, aku tidak melihatnya sebelumnya. Aku telah melukai kamu. Maukah kamu memaafkan saya? Kalau kita lakukan ini, saudara, kompak kita luar biasa. Ya, kita saling mengampuni terus, mengaku dosa terus. Kompak ini benar-benar kompak. Ya, benar-benar punya persekutuan yang erat seorang akan yang lain. Kompak yang begini akan jadi kompak yang luar biasa, saudara. Kalau mereka doa, doanya dijawab. Karena saudara, Alkitab bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosa seorang akan yang lain.
dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, ya, kalau ya saudaraku penuh dengan kuasa. Doa orang yang benar itu, orang benar yang ngaku dosa, ya, itu doanya luar biasa, saudara. Maka kompak yang begini, kompak yang boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan, sehingga kompak yang begini ini kompak yang akan, ya, menjadi berkat, menjangkau, ya, banyak orang, saudaraku. Kompak yang benar-benar saling mengasihi, saling, saudaraku, mempraktekkan hubungan yang terikat janji, saudara. Nah, ini dia. Ini yang up-nya, saudara. Kemudian mari kita lihat in-nya sekarang, next. Nah, hubungan ke dalam, ya, bersekutu dengan sesama, ya. Bagaimana kita bersekutu dengan sesama? Nah, sebagai anggota tubuh, saudara, kita harus, ya, praktekkan koinonia. Bersekutu dalam bahasa aslinya adalah koinonia, yang artinya bukan sekedar bersama-sama. Kita sering berpikir, oh bersekutu itu asal udah bersama, kita bersekutu. Ya, betul, perlu bersama-sama, tapi bersekutu itu bukan sekedar berada bersama-sama, tapi koinonia artinya saling berkontribusi atau saling memberi, saling membagi. Nah, itu dia. Apa yang saya punya, kamu nggak punya, saya bagi kamu. Apa yang kamu punya, saya nggak punya, kamu bagi ke saya. Itulah bagi hidup. Ya, sama seperti anggota-anggota dalam tubuh, saudara, saling bagi kehidupan, ya kan? Antar sel, mereka saling membagi oksigen, saling membagi, ya, makanan, saudara. Bukan hanya saling membagi, tapi juga saling tolong menolong, ya, untuk apa, saudara? Mengambil racun-racun dalam tubuh, ya. Sel-sel saya dan anggota tubuh saya, saudara, itu saling tolong menolong mengeluarkan racun dalam tubuh, ya, lewat apa? Lewat pernapasan kita keluarkan CO2, kita mengambil O2, ya. Jadi racun dikeluarkan, ya, oksigen, energi diambil, saudara. Ya, demikian juga lewat keringat kita keluarkan, saudara, racun-racun. Lewat, maaf, air kencing, saudaraku, dikeluarkan racun-racun itu, ya. Nah, demikian dalam tubuh Kristus, saudara. Kita saling menasehati, ya, itu saling menasehati itu saling mengeluarkan racun, saudara, ya, membuang racun-racun itu. Tapi kita juga saling mengajar, nah, saling memberi makanan, ya, saling membagi kehidupan, saudara. Nah, jadi intinya kita mesti bagi hidup. Nah, apa hidupnya murid Kristus, saudara? Ingat, murid Kristus punya 3 gaya hidup yang kita mesti bagikan terus. Ya, pertama, B yang pertama berjalan bersama Kristus, B yang kedua berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan B yang ketiga berubah serupa Kristus. Ya, jadi kita kalau kumpul, ada yang tanya, Pak Edi, kalau kita kumpul di kompak ngapain aja setelah ngaku dosa? Nah, setelah ngaku dosa, saling berdoa tadi, ya, kita praktek apa? Bagi pengalaman 3B kita, saudara. Kita bagi. Ya, gimana kamu 3B-nya minggu ini? Ya, kita cerita. Minggu ini saya berjalan bersama Kristus, ini yang saya alamin. Saya praktek koram Deo. Wah, saya diberkati. Ya, saya mengalami waktu saya mau konflik sama istri, saya praktek koram Deo. Ternyata saya bisa menang. Saya tidak menghakimi istri saya. Puji Tuhan, saya berhasil berjalan dalam, ya, berjalan bersama Kristus. Ya, saya koram Deo, ya. Nah, terus nanti kita cerita lagi bagaimana kita belajar dari Kristus. Ingat, murid Kristus itu adalah seorang pemagang. Ya, kamu belajar apa dari Kristus?
ya kita sharing. Ya, biasanya Kristus mengajar kita lewat firman-Nya, saudara. Jadi kita cerita saat teduh kita. Minggu ini saya dapat berkat ini lewat saat teduh. Tuhan kasih saya kebenaran ini. Dia tegur saya ini. Dia mau saya koreksi ini. Dan saya mau praktek ini. Nah, kita belajar apa? Kita cerita. Waktu kita cerita apa yang kita belajar itu, nanti kehidupan itu transfer ke anggota lainnya, saudara. Ya, dia juga akan belajar, nanti dia akan lebih lagi juga dapat berkat belajar dari Kristus. Ya, kemudian berubah serupa Kristus. Kita ceritakan ya bagaimana kita die to self, mati terhadap ego. Ceritakan ya, sebab Paulus bilang ya seperti kematian ada pada kami sehingga kehidupan ada pada kamu. Ya, jadi kalau kita ceritain kematian kita, die to self, itu kehidupan itu nanti transfer ke orang lain, saudara. Ya, itu terjadinya ya di dalam kompak. Jadi kita ceritain 3B ini, saudara. Ya, kita sharing 3B. Nah, setelah itu baru kita out. Nah, apa itu out, saudara? Nah, ingat, Tuhan membangun kompak ada tujuannya, saudara. Untuk apa, saudara? Melahirkan komunitas kerajaan. Nah, makanya, saudara, kompak dibangun Tuhan supaya kompak itu bisa melayani Komsel, supaya Komsel yang belum jadi komunitas kerajaan bisa jadi komunitas kerajaan, saudara. Ya, jadi kompak adalah ya alatnya Tuhan untuk menolong Komsel supaya Komsel bisa jadi komunitas kerajaan, ya. Nah, jadi kita layani Komsel itu, saudara, kan banyak yang masih ada masalah, ya, belum ikut pemuritan, ya, Komsel itu, saudara, ada yang mungkin berhutang, ya, hidupnya, ya, ada orang yang sedang problem suami istri. Nah, kompak layani, saudara, supaya dia kalau pulih dia bisa jadi komunitas kerajaan. Ya, Komsel melayani, kompak melayani, saudara, supaya yang berhutang ya dia bebas hutang, dia ditolong, saudara, sehingga dia juga, saudara, nanti ya bisa bertumbuh, dia menjadi murid Kristus, ya. Dia, saudaraku, akan dimuridkan oleh siapa? Oleh kita, kompak-kompak yang udah siap, saudaraku, melayani, ya, melayani Komsel. Nah, jadi ingat, Komsel kita targetnya harus jadi komunitas kerajaan, saudara. Next, yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-ciri komunitas kerajaan, saudara. Ya, inilah yang menjadi visi misi kita Abalef, saudara, ya. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati, ya. Inilah komunitas sejati, komunitas kerajaan. Nah, ini unit yang Tuhan Yesus mau bangun, saudara. Ya, unit yang Tuhan Yesus mau bangun. Ya, ini unit dasarnya gereja. Disebut komunitas kerajaan. Ya. Nah, bagaimana membangunnya? Tuhan Yesus tidak langsung bangun dari 12 murid. Ya, enggak. Tapi dia mulai dari 2 murid, saudara. Lihat gambarnya. Dari satu kompak dia mulainya. Ya, siapa itu? Kompak itu Yohanes dan Andreas. Ya, mereka itu dibangun dulu oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka menjadi kompak yang mengikut Yesus. Mereka praktek 3B, berjalan, ya, kemudian belajar dan berubah, ya. Kemudian, saudara, dari 2 orang ini menjadi berapa? 6 orang, ya, karena ketambahan 1, Simon, tambah lagi 1, ya, Filipus, tambah lagi 1, saudara, si uh, Nathanael, dan tambah lagi 1, kita tahu itu adalah Yakobus. Nah, dari 6 orang atau 3 kompak inilah Tuhan Yesus memulai sebuah komunitas kerajaan 12 murid itu, ya. Nah, ini targetnya, saudara.
Jadi Tuhan mau kita hidup dalam kompak untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah, apa ciri komunitas kerajaan itu? Nah, nanti saudara baca di rumah, ini singkat aja saya sampaikan dulu. Efesus 5 ayat 32 sampai terus pasal 6 ayat 5. Ya, atau mulai saudara bisa baca dari ayat 22. Ya, 21 atau 22. Nah, kita lihat di situ ternyata saudara sesuai dengan blueprintnya gereja, sesuai dengan gambar besarnya gereja, ya, maka saudara gereja itu adalah terdiri dari unit-unit komunitas keluarga yang terikat janji, saudara. Jadi gereja itu bukan gedungnya, bukan acaranya aja, bukan sekedar ya saudara organisasinya, tapi gereja adalah komunitas keluarga. 2-3 keluarga kumpul di rumah-rumah, mereka hidup dalam perjanjian, ya, hidup dalam covenant, ya, di mana kita lihat 4 ciri ini. Pertama, suami istri hidup dalam perjanjian, hidup dalam covenant, ya. Nah, hari ini kita lihat banyak sekali suami istri tahu pernikahan adalah perjanjian, tapi masalahnya mereka nggak hidup dalam perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak ada di komunitas kerajaan. Mereka tidak ada di komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, mereka independen sendiri-sendiri, atau ada di komsel, tapi komselnya ya bukan komsel yang terikat janji. Maka suami istri nggak ketolong, saudara. Mereka nggak ngerti hidup dalam perjanjian, sehingga cerai. Nah, makanya banyak saudara suami istri ya cerai akhirnya. Ya, kita lihat kenapa? Karena tidak ada emotional connection yang sehat. Suami istri, saudaraku, saling melukai terus tanpa tahu bagaimana cara penyembuhannya. Ya, nah ini parah, saudara. Kita nggak mau jadi komunitas yang seperti ini, saudara. Kedua, orang tuanya mengayomi mendidik anak-anaknya, ya, tidak menyerahkan anak-anaknya kepada guru sekolah minggu untuk dididik, ya. Nah, ini gereja sekarang banyak orang tua pikir, oh pemuritan itu ya mendidik anak itu tugasnya guru sekolah minggu. Ya, kalau kita enggak, ya. Nah, enggak salah guru sekolah minggu, kita tidak anti. Tapi saudara adalah tanggung jawab orang tua mengayomi, mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tunduk, taat, hormat kepada orang tuanya. Sehingga mereka diberkati dan panjang umurnya. Ya, nah hari-hari ini banyak orang tua yang karena tidak mengayomi mendidik anak-anaknya, maka generasi berikutnya mengerikan. Generasi yang tidak diberkati, ya, yang terkutuk, saudara. Generasi yang tidak panjang umur. Makanya kita lihat banyak anak-anak muda sekarang maunya mati, bunuh diri, ya. Banyak penyakit-penyakit saudaraku, ya, kejiwaan, ya. Wah, itu ngeri banget hari-hari ini kita lihat. Itu karena orang tuanya tidak berperan mengayomi dan mendidik anak-anaknya. Nah, yang ketiga, bapak-bapaknya memuridkan dan membapai anak-anaknya, ya. Nah, ini kenapa bapak-bapak dikhususkan, saudara? Karena ini penting. Sebab kalau bapak-bapak tidak berfungsi di keluarga, tidak berfungsi dalam keluarga rohani, maka apa yang terjadi? Terjadilah kutuk. Karena ketiadaan bapak adalah kutuk, saudara. Jadi makanya bapak-bapak mesti berfungsi. Gimana supaya bapak-bapak berfungsi? Nah, Ed Cole punya ya statement yang bilang begini, saudara. Penyebab utama ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria. Penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ya ketiadaan pemuritan, saudara. Jadi kalau para pria tidak pernah dimuridkan, maka dia tidak bisa dewasa.
Kalau dia tidak dewasa, dia tidak bisa jadi bapak. Maka terjadilah ketiadaan bapak. Maka di Abalef, saudara, kita mau khusus mendidik pria-pria, dimuridkan pria-pria, bahkan dari masih muda belia, umur 12 tahun, kita orang tua sudah harus siap memuridkan anak-anak kita. Maka kita punya ya program pemuritan, ya mulai dari young man namanya, saudara, dimuridkan ya supaya dia tumbuh jadi dewasa. Ya, kalau prianya tumbuh dewasa, dia jadi bapak rohani yang baik atau bapak jasmani yang baik, sehingga dia melepaskan berkat kepada keluarga rohani dan keluarga jasmaninya. Ya, sehingga ya terjadilah, saudaraku, gereja yang kuat, komunitas keluarga yang kuat, saudara. Ya, nah yang terakhir, yang keempat, keluarga jasmani dan rohani, ya itu mesti dibapai, dimuridkan, diperlengkapi supaya menjadi kingdom transformer. Jadi gini, saudara, di gereja mula-mula, kalau ada budak ya dia bertobat, dia diajarkan oleh Paulus begini, ya, hai hamba-hamba, ya tunduk dan taatlah kepada Tuanmu dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi dia diajarkan, saudara, kalau seorang budak sudah bertobat, saudara, nah dia mesti melihat dia bekerja bukan lagi ya seperti untuk manusia, dia bekerja di situ seperti untuk Tuhan, seperti untuk Sang Raja, ya bukan sekedar dia kerja cari duit apalagi, tapi dia melakukan segala sesuatu dengan hati yang sepenuh-penuhnya, ya dengan motivasi bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Sang Raja, untuk Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk Tuhan. Ya, jadi dia, saudara, bekerja dengan motif kingdom, ya, bukan lagi motif apa, saudara, self-centered, ya, berpusat pada diri sendiri. Nah, jadi saudara, setiap anggota keluarga rohani dan jasmani dari komunitas kerajaan, ya itu adalah kingdom transformer, terang dan garam. Kalau dia asisten rumah tangga, dia asisten rumah tangga yang berbeda. Dia bekerja bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Ya, dia diupahi oleh Tuhan. Ya, kalau seorang profesional bekerja, dia bukan sekedar cari duit, tapi dia bekerja untuk Sang Raja, ya, untuk tujuan kerajaan. Beda, dia jadi kingdom professional. Kalau seorang businessman bekerja, saudara, dia bukan sekedar bekerja ya untuk cari uang, tapi dia kingdom businessman, saudara. Ya, nah inilah komunitas kerajaan, saudara. Ya, kalau kita ada di dalam komunitas kerajaan, dahsyat, saudara. Ya, kita akan jadi gereja yang luar biasa, yang pintu alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Artinya apa, saudara? Kerajaan kegelapan nggak bisa menguasai kita. Kita yang menguasai kerajaan kegelapan. Ya, kita nggak bisa dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Kita yang akan mengalahkan kerajaan kegelapan, karena kita kerajaan terang. Nah, saudara, mari kita siapkan diri kita, saudara. Ini yang kita mau terus fokus. Ya, nah tahun depan kita akan lanjut, saudara, menjadi komunitas, ya, komunitas yang terikat janji, yang terus membangun komunitas, ya, seperti yang Tuhan mau, komunitas kerajaan. Ya, saya dorong saudara semua yang udah kompak, mari saudaraku, kompaknya pastikan kompak kita adalah kompak sejati, ya, kompak yang benar-benar ya punya konsep yang benar, punya DNA yang benar, punya tujuan yang benar, sehingga nanti kompak kita bisa melahirkan komunitas kerajaan. Ya, saya pikir itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya serahkan kembali
ke teman-teman yang bertugas, ya silakan